Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Ini banyak yang mempertanyakan ya, bahwasanya 65.954 P1 tanpa formasi ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bagi yang berstatus P1, P2 dan P3 sebenarnya status dan data Bapak Ibu itu sebenarnya sudah dikunci Bapak Ibu ya. Sudah dikunci di database-nya Kemendikbudristek, bahwasanya si A ini adalah P1, si B ini adalah P2, dan si C ini adalah P3. Pasti itu sudah dikunci Bapak Ibu ya. Dan itu tentunya akan menjadi tindak lanjut ya di seleksi P3K di tahun 2023 nantinya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya ini menjadi kabar yang cukup mendesak ya bagi 65.954 P1 tanpa formasi Bapak Ibu ya. Setelah data P1, P2, P3 dikunci di database Kemendikbudristek ya. Ada beberapa hal ya yang Bapak Ibu harus ketahui dan perhatikan terkait dengan data Bapak Ibu. Karena ini terkait dengan terkait dengan Dapodik ya. Ini terkait dengan data Dapodik ya, data Dapodik 2023 ya, aplikasi Dapodik 2023. Nah, kenapa? Karena sumber database Kemendikbud atau juga SSCSN untuk guru ya, itu berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu ya, itu berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan hal itu ada info yang cukup mendesak ya bagi rekan-rekan guru sekalian. Di sini kami sudah sajikan dalam bentuk slide ya, PowerPoint. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sedikit ya, bahwasanya ada info dari Bu Hasna ya, selaku Ketua Forum Honorer juga ya, yang sering menyuarakan terkait rekrutmen P3K Guru ya. Di sini beliau mengatakan, persiapkan diri Anda untuk perekrutan di tahun 2023 ya. Ini untuk P1, P2, P3 sudah terkunci. Maksudnya apa ya? Jadi kita wajib untuk mempersiapkan diri kita, terutama bagi P1, P2 dan P3, bahwasanya database Bapak Ibu itu, status Bapak Ibu itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki Dapodik ya. Jika guru SD harus jadi wali kelas ya, sesuai dengan ijazah. Itu Bapak Ibu jangan salah-salah di Dapodiknya. Kalau misalkan ijazah Bapak Ibu PGSD, maka di Dapodik itu harus sebagai wali kelas, sekalipun Bapak Ibu tidak ada jam sebagai wali kelas. Khusus yang lulusan PGSD, kalau ngajar PJOK atau PAI itu tidak bisa lanjut resum nantinya Bapak Ibu ya. Ini yang bahaya kalau tidak bisa lagi lanjut resum, atau ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di tahun 2023, nantinya itu berdampak lagi bagi penempatan Bapak Ibu nantinya ya. Ini untuk P1, P2, P3 yang belum ada penempatan sama sekali ya. Nah, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena insya Allah Februari mulai perekrutan ya. Semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya ini menjadi salah satu kabar yang cukup mendesak ya. Makanya kami buat video ini, bahwasanya ada sekitar 193.954 P1 Bapak Ibu ya, yang mana yang masuk dalam kondisi aman, dan sisa menunggu penempatan itu sebanyak 127.621. Nah, ini yang 65.954 inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Bu Hasna. Inilah yang dikatakan oleh Bu Hasna bahwa harus memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memperbaiki data Dapodik bukan untuk tahun ini, tapi untuk perekrutan berikutnya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dari apa yang kami bawakan ya pada hari ini. Bahkan di kolom komentar di video admin sebelumnya ada yang mencela ya, mengatakan Dapodik belum ada perubahan. Siapa bilang Bapak Ibu ya, Dapodik itu kita bisa operator itu bisa melakukan perubahan kapan saja, sepanjang memang aplikasi Dapodik itu untuk versi terbarunya belum rilis. Itu masih bisa Bapak Ibu ya, karena ada cut off-nya. Nah, oleh karena itu bagi yang 65.954 yang kemungkinan penempatannya nanti atau pengangkatannya nanti diperjuangkan di tahun 2023, alangkah itu kita lakukan hal-hal seperti ini, yaitu memperbaiki data Dapodik.
Ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, dan tonton video admin sebelumnya. Di situ saya sudah memposting data-data ini yang perlu Bapak Ibu perbaiki. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal itu Bapak Ibu ya, di sini kami sudah cantumkan lagi kebutuhan 2023 untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, yang mana di sini untuk total kebutuhan ASN tahun 2023 itu ada 662.919, yang mana sebenarnya untuk P1 tahun ini itu yang diangkat nantinya itu 127.621. Sedangkan jatah untuk P2 dan P3 melalui observasi itu sebanyak 124.749 formasi Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pelamar umum itu ada jatah 66.659. Sedangkan potensi formasi 2022 yang tidak terserap itu 47.000. Ini yang masuk dalam kategori oversupply Bapak Ibu ya. Nah, ini yang masuk dalam kategori oversupply. Nantinya inilah yang akan diupayakan diperjuangkan di tahun 2023. Makanya di sini katakan oleh Ibu Hasna, persiapkan diri Anda untuk perekrutan di tahun 2023. Jelas di sini untuk P1, P2, P3 sudah terkunci, perbaiki Dapodik. Jangan sampai nanti tidak bisa lanjut resum nantinya. Gunakan kesempatan ini. Ini info yang sangat menarik ya, dan sangat membantu bagi kita guru-guru honorer, karena kita ketahui Ibu Hasna ini sering berdialog dengan Kemendikbud ya, pernah berdialog dengan Kemenpan juga, dan merupakan salah satu honorer yang masuk pengurus ya, bahkan ketua juga Bapak Ibu ya, yang sering beraudiensi Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami, sehingga apapun informasi beliau itu selalu valid ya. Nah, terkait dengan hal itu di sini Bapak Ibu ya perlu memahami ya, bahwa data-data yang perlu Bapak Ibu cermati ini ada beberapa data Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dimaksud oleh siapa namanya, Ibu Hasna tadi, itu di Dapodik ya. Cek data tanggal lahir, nomor induk pendudukan, email, jenis PTK ya. Ini jenis PTK penting ya, terutama ini. Kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu PGSD, maka di Dapodik itu harus jadi guru kelas, sekalipun Bapak Ibu tidak mengajar sebagai wali kelas, atau tidak ada jam wali kelas, atau misalkan Bapak Ibu hanya mendapatkan jam mulok bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau matematika, tetap jenis PTK Bapak Ibu itu harus guru kelas kalau ijazah Bapak Ibu PGSD. Jangan karena Bapak Ibu diberikan PJOK padahal ijazah Bapak Ibu itu PGSD, kemudian di Dapodiknya itu guru mapel, itu yang tidak bisa resum nantinya sampai kapanpun tidak akan bisa resum Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, jumlah jam mengajar juga harus terdeteksi, berapa jam pun ya, baik 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, itu harus terdeteksi Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling penting, verbal ijazah ya. Ini verbal ijazah Bapak Ibu itu harus valid Bapak Ibu ya. Mulai dari status verbal ijazah Bapak Ibu, tanggal verbal, nama pada ijazah, nomor ijazah, karena ini muncul secara otomatis nantinya di portal SSCISN. Jangan sampai terulang lagi di tahun 2023. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.